kau nitipin anak sampai 7 nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi serta meluruskan ajaran seorang ustadz yang cukup tenar, cukup terkenal, yakni Ustadz Yusuf Mansur. Dengan kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat, teman-teman sekalian, mari kita untuk meluruskan karena ini cukup meresahkan kaum muslimin. Baik teman-teman, kita simak terlebih dahulu pernyataannya sebagai berikut ini teman-teman sekalian. Lupa ini perlu nyali nih yang begini, perlu nyali, dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipan. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan, sama Allah mah nggak ada aturan. Ya teman-teman sekalian, seperti itu apa yang diajarkan oleh Al-Ustadz. Ada setidaknya 4 poin teman-teman sekalian yang harus kita luruskan dari pernyataan ataupun yang diajarkan tersebut. Yang pertama mengatakan bahwa coba untuk iseng kepada Allah di dalam berdoa. Kemudian ketika dititipin anak 7 dengan kalimat-kalimat yang sepertinya pesimis atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengatakan Tuhan kok ngaco, kurang lebihnya seperti itu ya. Naudzubillah. Dan yang keempat adalah banyak aturan. Ya, kalau sama Allah tuh mah enggak ada aturan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan kemudian kita luruskan ya teman-teman sekalian agar kaum muslimin tidak resah. Yang pertama adalah iseng. Coba iseng kepada Allah dalam berdoa. Na'udzubillah, masa dengan Allah, dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya itu iseng-iseng atau main-main saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun teman-teman sekalian ayat 115 Allah sendiri berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu hanya untuk main-main saja, untuk iseng-iseng saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, ayat ini teman-teman sekalian nampak sudah jelas sekali bahwa Allah menciptakan kita dengan berbagai macam perangkatnya, termasuk permasalahan-permasalahan hidup, ujian hidup, cobaan hidup. Semua itu tidaklah untuk main-main saja, untuk iseng-iseng saja. Tentu saja kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga sangat tidak pantas untuk iseng kepada Allah. Berdoa kepada Allah hanya untuk main atau iseng-iseng saja. Na'udzubillah min dzalik ya. Padahal kita dalam berdoa untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghambakan diri dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua teman-teman sekalian adalah dititipi anak seolah-olah mencontohkan untuk mengeluh dan menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada rasa pesimis. Meskipun di awalnya sudah dicontohkan untuk memberikan ataupun mengucapkan nama-nama Allah, asma wa sifat Allah yang baik, yang indah, ya Rahman, ya Fattah, ya Razzaq dan lain sebagainya. Namun di dalam kalimat selanjutnya sepertinya penuh dengan pesimis dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan dikaruniai 7 anak misalkan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman ya teman-teman sekalian di dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini seharusnya memotivasi kita
untuk yakin, untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah berjanji akan memberikan rezeki kepada siapa? Kepada kita, kepada anak-anak kita. Sehingga kita rojak, berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya teman-teman, yang ketiga, mengatakan Tuhan kok ngaco. Na'udzubillah. Ini adalah kalimat yang sangat-sangat keterlaluan teman-teman sekalian. Allah diolok-olok, Allah dicemooh, Allah diejek dengan mengatakan Tuhan kok ngaco. Nah, ini sangat dilarang teman-teman sekalian. Bahkan sudah dinasihatkan oleh Allah sendiri, udah diwanti-wanti sama Allah sendiri di dalam surat At-Taubah ayat ke-66 ya, dan juga ke-65. Ya, dari ayat 65. Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhundu wa nal'abu qul amillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersundau gurau dan bermain-main saja. Nah, iseng tadi ya teman-teman sekalian. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Nah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Gak usah kamu minta maaf, kata Allah, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kamu memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya, sangat jelas sekali teman-teman sekalian bahwa mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya adalah perkara yang besar, adalah dosa yang berbahaya, sehingga Allah sendiri mengatakan kamu kafir sesudah beriman. Maka hendaklah kami mengingatkan dengan kerendahan hati, dengan penuh rasa hormat kepada Al-Ustadz untuk bertaubat, untuk menarik kembali perkataannya tersebut. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, bahwa mengatakan banyak aturan, dengan Allah nggak ada aturan. Na'udzubillah, ini sangat tidak pas sekali. Bahkan jika kita tengok di dalam surat An-Nahl ayat ke-89, dan kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Iya teman-teman sekalian, semua dijelaskan, semua ada aturannya. Bahkan kalau kita tengok apa arti Rob, seperti doa kita biasa dengan doa ya Rob, ya Rob, ya Robbi, Robbi firli, Robbana atina dan lain sebagainya. Arti Rob kurang lebihnya adalah Murabbi, yakni yang maha memelihara dan mengurus seluruh makhluknya dengan mengatur urusan dan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada mereka. Maka Rob adalah yang maha pencipta sekaligus penguasa dan pengatur alam semesta beserta isinya. Ya teman-teman sekalian, Rob Allah adalah pengatur. Bagaimana mengatur hidup kehidupan ini termasuk di dalam berdoa. Bagaimana tata cara berdoa supaya doa-doa kita dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adabnya. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.